Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda membayangkan bahwa sosok yang selama ini hanya hidup dalam ramalan dan cerita turun-temurun sebenarnya sudah ada di tengah-tengah kita? Bukan muncul dengan mahkota di kepala. Bukan datang dengan pasukan besar. Bukan pula tampil di televisi sambil mengumumkan bahwa dirinya adalah penyelamat bangsa. Tetapi hadir secara diam-diam, berjalan di antara masyarakat seperti orang biasa. Tidak dikenal, tidak disorot, namun perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda yang membuat banyak orang bertanya. Jangan-jangan Satrio Piningit memang sudah muncul. Selama berabad-abad, masyarakat Jawa mengenal sosok misterius bernama Satrio Piningit. Seorang ksatria yang disembunyikan oleh zaman. Seseorang yang diyakini akan muncul ketika keadaan bangsa berada dalam masa sulit. Ketika rakyat mulai kehilangan harapan. Ketika keadilan terasa semakin mahal. Ketika kebingungan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dan jika kita melihat keadaan saat ini, banyak orang merasa bahwa gambaran tersebut terdengar sangat familiar. Dunia berubah sangat cepat. Teknologi berkembang luar biasa. Informasi datang tanpa henti. Namun anehnya, semakin maju dunia, semakin banyak pula orang yang merasa kehilangan arah. Kita hidup di zaman ketika semua orang bisa berbicara, tetapi semakin sedikit yang benar-benar mendengarkan. Kita hidup di zaman ketika informasi tersedia di mana-mana, tetapi kebenaran justru semakin sulit ditemukan. Kita hidup di zaman ketika banyak orang terlihat sukses, tetapi diam-diam merasa kosong. Apakah ini kebetulan, ataukah memang inilah masa yang pernah digambarkan oleh para leluhur? Dalam berbagai tafsir ramalan Jawa, sebelum munculnya pemimpin besar akan terjadi masa penuh kegaduhan. Masyarakat akan terpecah. Kepercayaan terhadap pemimpin mulai menurun. Orang-orang mulai merindukan sosok yang jujur dan tulus. Bukan sekadar pandai berbicara, bukan sekadar pandai membangun citra, tetapi benar-benar memikirkan rakyat. Jika diperhatikan, kerinduan seperti itu mulai muncul di berbagai tempat. Banyak orang sudah lelah dengan janji, lelah dengan konflik, lelah dengan pertikaian yang tidak menghasilkan apa-apa. Masyarakat mulai mencari sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih nyata, sesuatu yang lebih jujur. Dan menariknya, kondisi seperti ini sering muncul sebelum lahirnya perubahan besar dalam sejarah. Namun ada satu hal yang sering dilupakan. Banyak orang membayangkan bahwa Satrio Piningit akan langsung dikenali saat muncul. Padahal sejarah justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Tokoh-tokoh besar hampir selalu diremehkan pada awal kemunculannya. Mereka dianggap biasa, mereka dianggap tidak penting. Mereka dianggap tidak memiliki peluang untuk mengubah keadaan. Tetapi justru dari situlah perubahan dimulai. Karena orang yang benar-benar besar biasanya tidak sibuk membuktikan dirinya besar. Ia sibuk bekerja, ia sibuk belajar, ia sibuk mempersiapkan diri. Tanpa banyak bicara, tanpa banyak pamer. Tanpa banyak mencari perhatian, maka jika Satrio Piningit benar-benar ada, kemungkinan besar ia tidak akan sesuai dengan bayangan kebanyakan orang. Mungkin ia tidak berasal dari keluarga berkuasa.
Mungkin ia bukan tokoh terkenal. Mungkin ia tidak memiliki kekayaan luar biasa. Bahkan bisa jadi saat ini banyak orang masih menganggapnya sebagai orang biasa. Karena itulah disebut piningit, disembunyikan, belum waktunya terlihat, belum waktunya dikenal, belum waktunya tampil. Dalam berbagai pembahasan mengenai ramalan Jawa, ada beberapa tanda yang sering disebut sebagai pertanda kemunculan satrio piningit. Yang pertama adalah meningkatnya kegelisahan masyarakat. Ketika banyak orang merasa ada sesuatu yang salah dengan keadaan. Ketika banyak orang merasa bahwa sistem yang ada tidak lagi mampu menjawab harapan mereka. Yang kedua adalah munculnya kerinduan terhadap keadilan. Bukan hanya keadilan hukum, tetapi keadilan dalam kehidupan secara keseluruhan. Yang ketiga adalah munculnya generasi baru yang berani mempertanyakan keadaan. Generasi yang tidak mudah menerima sesuatu hanya karena sudah lama dianggap benar. Generasi yang berani mencari jawaban sendiri. Yang keempat adalah hadirnya individu-individu sederhana yang mulai memberi pengaruh besar. Mereka tidak memiliki jabatan tinggi, tetapi kata-katanya didengar. Mereka tidak memiliki kekuasaan besar, tetapi tindakannya menginspirasi banyak orang. Dan jika kita jujur melihat keadaan sekarang, sebagian tanda tersebut memang mulai terlihat. Di berbagai daerah muncul orang-orang yang membawa perubahan dari bawah. Bukan karena kekuasaan, tetapi karena ketulusan. Bukan karena jabatan, tetapi karena kepercayaan masyarakat. Hal inilah yang membuat sebagian orang mulai bertanya, apakah kita sedang menyaksikan awal dari sesuatu yang lebih besar? Apakah zaman sedang mempersiapkan kemunculan seorang pemimpin yang berbeda? Ataukah sebenarnya proses itu sudah berlangsung tanpa kita sadari? Ada satu kemungkinan menarik yang jarang dibahas. Bagaimana jika satrio piningit bukan satu orang? Bagaimana jika yang dimaksud sebenarnya adalah kebangkitan kesadaran masyarakat? Bayangkan jika jutaan orang mulai memiliki semangat yang sama. Semangat untuk berlaku jujur. Semangat untuk memperbaiki keadaan. Semangat untuk menolak ketidakadilan. Semangat untuk bekerja demi masa depan yang lebih baik. Bukankah perubahan besar bisa lahir dari sana? Mungkin selama ini kita terlalu sibuk mencari satu sosok. Padahal yang sedang terjadi adalah kebangkitan banyak orang sekaligus. Dan jika itu benar, maka tanda-tandanya memang sudah ada di sekitar kita. Semakin banyak orang yang sadar bahwa masa depan tidak akan berubah hanya dengan mengeluh. Semakin banyak orang yang sadar bahwa perubahan membutuhkan tindakan. Semakin banyak orang yang sadar bahwa bangsa yang besar tidak dibangun oleh satu pahlawan, tetapi oleh banyak orang yang memilih melakukan hal yang benar. Dalam sejarah dunia, setiap kebangkitan besar selalu diawali oleh perubahan cara berpikir. Sebelum perubahan terjadi di luar, perubahan harus terjadi di dalam diri manusia terlebih dahulu. Kesadaran itulah yang kemudian melahirkan gerakan. Gerakan melahirkan perubahan, dan perubahan melahirkan masa depan yang baru. Karena itu mungkin pertanyaan yang lebih penting bukanlah apakah satrio piningit sudah muncul, melainkan apakah masyarakat sudah siap menerimanya. Karena sehebat apapun seorang pemimpin,
ia tidak akan mampu membawa perubahan jika masyarakatnya belum siap berubah. Dan justru disinilah letak pelajaran terbesar dari kisah Satrio Piningit. Ramalan ini mungkin bukan sekadar tentang menunggu seseorang datang menyelamatkan bangsa, tetapi tentang mempersiapkan diri menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Menjadi lebih jujur, menjadi lebih berani, menjadi lebih peduli, menjadi lebih bijaksana. Sebab bisa jadi ketika semua orang menunggu Satrio Piningit muncul dari suatu tempat yang jauh, sebenarnya benih-benih perubahan sudah tumbuh di sekitar mereka. Tumbuh dalam diri orang-orang biasa. Tumbuh dalam diri mereka yang memilih berbuat baik meskipun tidak ada yang melihat. Tumbuh dalam diri mereka yang tetap jujur ketika banyak orang memilih jalan pintas. Tumbuh dalam diri mereka yang tetap memperjuangkan kebenaran meskipun harus berjalan sendirian. Dan mungkin, justru itulah makna sebenarnya dari Satrio Piningit. Bukan sekadar seseorang, tetapi simbol harapan. Simbol kebangkitan, simbol bahwa di tengah kegelapan zaman, selalu ada cahaya yang sedang dipersiapkan. Apakah cahaya itu sudah muncul? Tidak ada yang tahu dengan pasti. Tetapi satu hal yang pasti, tanda-tandanya mulai terlihat, dan semakin banyak orang yang merasakannya. Maka pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Satrio Piningit sudah muncul, melainkan, apakah kita cukup peka untuk mengenali tanda-tandanya. Dan jika suatu hari sosok itu benar-benar hadir, apakah kita akan mengenalinya, ataukah kita justru mengabaikannya seperti yang sering terjadi dalam sejarah? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Menurut Anda, apakah Satrio Piningit sudah muncul? Atau tanda-tandanya baru mulai terlihat sekarang? Jika Anda menyukai pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Salam kebijaksanaan dan salam Nusantara.